Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwilujeng Febrianti akan menjelaskan tentang hasil observasi di SMK Negeri 4 Malang dengan Bu Lati Evanisa sebagai narasumber. Beliau ini merupakan salah satu guru BK di SMK Negeri 4 Malang, terutama di jurusan Teknik Grafika. Baik, yang pertama, what are the counseling program conducted at SMK 4 Malang? Jadi di SMK Negeri 4 Malang ini terdapat apa aja sih program bimbingan konselingnya? Ada 3, yaitu yang pertama ada bimbingan konseling kelompok, di mana dalam satu kelompok ini terdapat 4-5 orang dengan kepribadian yang berbeda. Nah, diharapkan dalam satu kelompok ini, para peserta didik ini dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasinya antar satu sama lain. Kemudian ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini melibatkan guru BK sebagai konselor dengan para peserta didik satu kelas sebagai konseli. Dan dalam satu kelas ini, guru BK menjelaskan tentang orientasi dan informasi mengenai bimbingan konseling itu sendiri. Nah, bimbingan klasikal ini mengambil 2 jam produktif dari total 10 jam produktif yang ada dalam satu hari penuh. Kemudian yang ketiga ada bimbingan individu, yaitu guru BK sebagai konselor memberikan konseling secara langsung kepada peserta didik untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, what strategies are used to realize the counseling guidance program? Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan bimbingan konseling tersebut itu dengan cara memberikan, khususnya dalam bimbingan klasikal, yaitu memberikan apa aja sih yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dalam bimbingan klasikal tersebut itu para peserta didik diberikan seperti angket ataupun kuesioner untuk memahami apa aja yang dibutuhkan peserta didik, misalnya tentang manajemen waktu, cara beradaptasi dengan teman, atau mungkin khususnya untuk yang kelas 12 itu mereka habis lulus dari SMK ini mau kemana, mau kuliah ataukah mau bekerja. Nah, itu diberikan kayak seperti angket atau kuesioner untuk memahami itu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Hidayatul Royan. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan yang dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu what are the cases that have cured and how were they resolved? Yang artinya kasus apa yang sering terjadi dan bagaimana penyelesaiannya dilakukan oleh guru BK. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di SMK Negeri 4 ini, salah satunya yaitu pembolosan dan kecepatan siswa atau kelambanan siswi dalam mengerjakan tugas. Pembolosan itu dikarenakan karena siswa-siswi SMK itu berbeda dengan siswa-siswi SMA, yang mana siswa-siswi SMA itu lebih suka kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran. Kalau siswa-siswi SMK itu dia tuh lebih enakan ke prakteknya gitu kan. Habis itu dan bagaimana penyelesaiannya dilakukan oleh guru BK, yaitu dengan cara mengecek absensi mereka dan berkolaborasi dengan orang tua, yang mana orang tua itu dilaporkan absensi anaknya, dia tidak masuk sekolah berapa hari, lalu bagaimana penyelesaiannya itu ditanyakan kepada siswanya, apakah jika diberi kesempatan apakah dia akan memperbaiki atau mengulangi lagi. Jika tetap mengulangi lagi, maka siswa tersebut bisa dikenakan skorsing. Terus yang kedua yaitu kelambatan dan kecepatan siswa dalam mengerjakan tugas. Yang kalau ini tuh guru BK menyelesaikannya dengan cara pemanggilan orang tua, juga sampai pemanggilan orang tua atau pemanggilan pada siswanya, yang mana setiap jurusan yang ada di SMK Negeri 4 ini memiliki target-target yang berbeda-beda, sehingga tidak semua siswa-siswi itu memiliki target pembelajaran yang sama di dalam perbedaan jurusan itu. Lalu penyelesaiannya itu sesuai dengan keinginan siswa atau siswi itu inginnya bagaimana agar mereka itu lebih cepat dalam menangkap pembelajaran atau lebih cepat dalam mengerjakan tugas, ingin yang berkolaborasi dengan orang tua juga, lalu dengan pembelajaran yang dirubah atau lebih membuat asik kepada siswa-siswi sehingga mereka itu lebih tertarik dalam mengerjakan tugas.
Selanjutnya yaitu pertanyaan yang selanjutnya yaitu what precaution do counseling teachers take to prevent such case from happening again? Yang mana apa yang dilakukan oleh pencegahan apa yang dilakukan oleh guru BK agar kasus tersebut tidak terjadi lagi? Yang pertama yaitu dengan mengontrol absensi siswa yang bermasalah tersebut. Lalu berkolaborasi dengan orang tua. Jika mereka masih diulangi maka akan kena scoring. Kalau untuk kecepatan dan kelambatan itu kecepatan dan kelambatan siswa-siswi dalam menangkap pembelajaran atau mengerjakan tugas, maka guru BK melakukan pembahasan kepada orang tua dan menegaskan kepada siswa-siswi dengan karena kan kalau siswa sekarang kalau tidak ditegaskan itu biasanya tidak dilakukan. Jadi ditegaskan jika nilai untuk semester ini tidak naik atau tidak berubah nilai akademiknya, maka dikenakan scoring atau hingga tidak naik kelas. Pertanyaan selanjutnya yaitu what are the precautions taken by counseling teachers on programs that might not have been implemented, yaitu bagaimana pencegahan guru BK atas program yang belum terlaksana. Mungkin program terlaksana di SMK Negeri 4 Malang ini yaitu program konseling kelompok, yang mana walaupun siswa-siswi memiliki persepsi atau masalah yang sama, namun setiap siswa-siswi itu kadang ada yang gengsi, ada yang malu dalam menjelaskan masalah mereka, yang mana konseling kelompok ini dibutuhkan hingga tidak cukup 1 atau 2 orang saja, namun juga 4-5 orang setiap kelompoknya, yang mana waktunya itu juga kurang efisien, tidak ada waktunya karena setiap kelas memiliki jam produktif yang berbeda-beda, ada yang di saat ini kosong, ada yang di saat itu tidak kosong. Jadi kelompok pencegahannya yaitu tidak dilakukan dulu dan kita melakukan konseling yang bisa dilakukan dulu atau dengan cara itu tidak bisa dilakukan, belum dilakukan dikarenakan persepsi siswanya berbeda-beda dan waktu yang tidak ada. Maksudnya tuh waktunya tuh tidak bisa disamakan karena memiliki jam kondusif yang berbeda-beda dalam setiap mata pelajaran masing-masing kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi bentuk pertanyaan selanjutnya itu what are the theories and techniques used in counseling guidance, yang artinya apa saja teori dan teknik yang dilakukan dalam bimbingan konseling. Jadi di sana itu melakukan konseling itu dengan kolaborasinya orang tua, dengan muridnya sendiri itu jarang. Jika misalnya melakukan konseling individu dengan siswanya itu pakainya bimbingan konseling berbasis solusi. Jadi tidak hanya berputar di masalah saja. Jadi di sana itu melakukan bimbingan konseling berbasis solusi agar cepat terselesaikan. Seperti ada murid melakukan bimbingan konseling itu, jadi langsung ditanyakan maunya gimana, solusinya gimana, kamu pengennya apa. Selanjutnya, what facilities are used when counseling guidance activities are carried out. Fasilitas apa saja yang digunakan saat kegiatan bimbingan konseling dilakukan. Di sana ada ruangan khusus untuk melakukan bimbingan konseling individu privat. Simpulkan berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan bahwa di SMKN 4 Malang dukungan dari pihak sekolah seperti sekolah dan guru sangat penting dalam keberhasilan program BK. Kebijakan yang mendukung dan alokasi sumber daya yang memadai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas layanan BK. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.